Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Di kesempatan kulkas kuliah ringkas kali ini kita akan mendapatkan sebuah bahan untuk evaluasi tentang sebuah ibadah yang tidak boleh tidak, ibadah yang harus dilaksanakan keadaan apapun, sedang sehat, sedang sakit, sedang mukim, sedang safar, itu harus dilaksanakan. Kecuali beberapa orang yang Allah kecualikan. Anda sudah tahu bahwa ibadah ini adalah ibadah sholat. Ibadah yang tidak boleh tidak, harus dilakukan. Nah, bahan muhasabah kali ini adalah, sudahkah kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang dengan ibadah sholat ini? Sudahkah kita merasa nyaman ketika kita melaksanakan ibadah sholat, mendirikan sholat? Nah, ini kita muhasabah diri masing-masing. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penenang hatiku, kebahagiaan hatiku di dalam sholat. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyampaikan kepada Bilal, qum ya Bilal farihna biha, iqomahlah wahai Bilal, kita akan istirahat dengan sholat. Artinya sholat itu oleh Rasul difungsikan, diantaranya adalah untuk tempat relaksasi, untuk media penenang diri. Dari apa? Dari penatnya kehidupan dunia, dari pusingnya pikiran kita memikirkan urusan-urusan dunia. Allah ciptakan syariat bernama sholat untuk menyamankan, menenangkan, membahagiakan hati kita, agar kita, katakanlah, tidak stres dengan urusan dunia yang fana ini. Maka hari ini kita evaluasi, sudahkah sholat kita sholat yang menyenangkan, sholat yang menyamankan, yang membahagiakan kita, baik itu sebelum, dalam proses sholat, ataukah pasca sholat? Apakah kita merasa menjadi hamba Allah yang merasa senang? Kenapa? Rahasianya banyak. Satu di antaranya apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam video Al-Quran ketika beliau menyampaikan tafsiran tentang Quran surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Kata beliau, inna sholata silatun waliqa'un bainal abdi wa rabb. Sesungguhnya sholat itu adalah silatun, sambungan komunikasi antar dan perjumpaan antara hamba dan Rabb. Kata Sayyid Qutb, sholat itu adalah perjumpaan, komunikasi kita dengan Allah. Kalaulah seperti itu demikian, sudahkah kita merasa saat kita mulai takbir, kita baca salam, kita baca iftitah sampai salam, apakah kita merasa sedang berbincang dengan Allah? Apakah kita merasa berjumpa dengan Allah? Nah, ini masalahnya. Kenapa kita merasa tidak ada yang kurang nyaman, kurang senang dan sebagainya? Mungkin diantaranya adalah kita tidak merasa hanyut dalam komunikasi dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup kulkas kuliah ringkas kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sebuah simulasi. Kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang. Apa itu? Nah,
kita simulasikan. Ini syahadat, ini sholat, ini zakat, saum, ini haji. Kata Rasulullah, Islam, misalnya ini Islam. Islam didirikan, dibangun oleh 5 pilar Islam. Ketika seseorang tidak bisa ibadah haji karena ghair istita'ah, misal, maka Islam dibangun oleh 4 rukun. Islamnya dibangun oleh 4 pilar. Katakanlah seseorang tidak bisa saum karena mungkin masuk golongan yutiqunahu, lemah, payah untuk saum, nggak punya kekuatan. Lepas pilar ke-4. Artinya Islamnya dibangun dengan 3 pilar, 3 rukun. Misalnya pula seseorang ini tidak berzakat karena bukan muzaki, dia mustahik. Berarti Islamnya hanya dibangun oleh 2 rukun, 2 pilar. Bayangkan oleh rekan-rekan, seandainya seorang ini meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Jatuh. Inilah simulasi. Kenapa sholat disebut sebagai pilar agama, tiangnya agama? Karena sholat itu penentu. Ketika seseorang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang memang dibolehkan oleh syariat, maka dia sama dengan menghancurkan, merusak agamanya sendiri. Nah, karena itu kita muhasabah, mari kita sama-sama hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita menjaga sholat, dan diantaranya ketika kita sudah bisa menjaga sholat dengan sempurna atau dengan sangat baik, efeknya adalah kita insya Allah merasa senang untuk sholat, dalam sholat, setelah sholat. Kita merasa bahagia dengan ibadah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.